Bahkan Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno disebut-sebut turut memberikan restu mengusulkan pergantian Wapres Gibran kepada MPR. Membuat usulan untuk mencopot Mas Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Katanya untuk menyelamatkan Indonesia ini. Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau kamu bilang sakit jiwa gitu. Astagfirullahaladzim. Bapak ini dulu pangkatnya tinggi ya kan, tapi kok otaknya kosong. Gibran Raka Buming Raka akan menjadi Presiden Republik Indonesia pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Tapi kita belain dia, Prabowo, tanpa anaknya Jokowi itu. Ya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Kan saya katakan, saya ke tim-tim beberapa kali. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia mana? Baru belum sampai umur 40 sudah. Saya suruh hormat gini, nggak mau saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, semoga dalam keadaan sehat semuanya dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Ya, Forum Purnawirawan TNI semakin keras ya menggaungkan untuk melengsarkan Mas Gibran dari posisi Wakil Presiden. Di mana barusan kita sudah mendengar pernyataan dari salah satu Purnawirawan PNI ya, di mana beliau ini keberatan dengan posisi Mas Gibran sebagai Wakil Presiden, dan beliau ini mempertanyakan apa sih prestasi Gibran gitu, apa sih keringat apa yang sudah dia perbuat untuk negeri ini gitu kan. Bapak ini pura-pura lupa atau gimana Pak? Kan prestasi Mas Gibran itu sudah jelas gitu kan, di Google pun ada, orang pun banyak yang tahu prestasi Mas Gibran sebelum menjadi Wakil Presiden gitu kan. Dan satu hal Pak ya yang membedakan Bapak dengan Mas Gibran itu adalah bahwa Mas Gibran itu dipilih menjadi Wakil Presiden oleh rakyat, sedangkan Bapak ini menjadi salah satu petinggi TNI pilihan pemerintah ya, bukan pilihan rakyat. Itu yang membedakan antara Bapak dan Mas Gibran gitu kan. Bapak ini keberatan untuk menghormati seorang Mas Gibran gitu. Tapi mau tidak mau itu harus dilakukan karena kan satu paket dengan presidennya Bapak Prabowo ya. Jadi kita harus menghargai wakil presiden yang sudah dipilih oleh rakyat dan dinyatakan sah secara konstitusi gitu kan. Jadi mohon maaf nih kalau saya boleh saran buat Bapak gitu kan, mending sekarang Bapak ini fokus menikmati masa pensiun Bapak gitu. Nikmati setiap waktunya Pak, kumpul dengan keluarga, kumpul dengan cucu gitu. Biarkanlah kami yang muda-muda ini gitu untuk turut andil juga dalam membangun bangsa dan negara ini gitu kan. Kasih mereka kesempatan, kasih mereka waktu untuk bekerja gitu kan. Jadi jangan karena rasa ketidaksukaan kepada bapaknya, akhirnya Mas Gibran pun jadi kena imbas juga gitu ya kepada Mas Gibran, yang sebenarnya Mas Gibran ini tidak punya masalah apapun dengan Bapak. Nah teman-teman, tak hanya itu, ada kabar juga yang sangat mengejutkan di mana Bapak Tri Sutrisno, seorang negarawan yang sangat dihormati karena beliau adalah mantan Panglima TNI sekaligus mantan Wakil Presiden Soeharto ya, di era pemerintahan Soeharto gitu kan. Dimana dikabarkan bahwa Bapak Tri Sutrisno ini merestui pelengseran Mas Gibran dan katanya sudah mengirimkan surat kepada Bapak Prabowo Subianto. Muncul wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka. Bahkan Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno disebut-sebut turut memberikan restu mengusulkan pergantian Wapres Gibran kepada MPR. Tri Sutrisno turut membuat catatan khusus dan surat wasiat untuk Presiden Prabowo soal tuntutan ini. Beliau ini adalah negarawan. Beliau mantan Panglima ABRI sekaligus mantan Wakil Presiden di era kepemimpinan Bapak Soeharto. Iya kan?
Tapi yang membuat saya terkejut, Bapak kita ini, Bapak Tri Sutrisno ini, dan para purnawirawan itu katanya membuat usulan untuk mencopot Mas Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Katanya untuk menyelamatkan Indonesia ini. Diselamatkan dari apa? Memangnya sekarang Indonesia ini bahaya? Kita aman-aman aja kok. Bapak-bapak purnawirawan TNI yang terhormat. Hah? Kenapa mereka begitu parno Memangnya ya? kesalahan apa yang dibuat oleh Mas Gibran? Pelanggaran kriminal apa yang dibuat oleh Mas Gibran? Makanya ada usulan dari kalian, Mas Gibran itu mau dicopot. Hah? Apa kesalahan, apa perbuatan yang dilakukan Gibran sehingga bapak-bapak yang udah uzur, yang sekarang tinggal menikmati masa pensiun itu, punya inisiatif untuk mencopot Mas Gibran dari jabatannya? Maaf bapak-bapak purnawirawan TNI, ya, yang memilih Mas Gibran untuk menjadi wakil presiden bukan kalian, ya. Apa bapak-bapak purnawirawan dan bapak kita Tri Sutrisno ini nggak tahu? Atau memang nggak mau tahu bahwa kemenangan Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden di negeri ini karena Adanya Mas Gibran. Karena pengaruh dari seorang Gibran Rakabuming. Betul sekali. Ya, harusnya bapak-bapak sadar itu. Mungkin bapak punya andil, bapak-bapak purnawirawan TNI punya andil dalam kemenangan Bapak Prabowo, tapi kecil. Saya berani jamin itu, Pak. Andil kalian dalam kemenangan Bapak Prabowo sebagai presiden kecil. Yang memiliki andil besar dalam kemenangan Bapak Prabowo adalah rakyat negeri ini. Ya, betul kata Bapak ini apa yang disampaikan bahwa para purnawirawan TNI itu punya pengaruh kecil ya kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto. Kenapa? Karena dulu ketika Bapak Prabowo Subianto itu dipermalukan ya, dicopot gitu kan, beliau-beliau ini bungkam gitu teman-teman. Tidak ada satupun yang membela Bapak Prabowo. Di bumi Indonesia ini cuma satu orang yang mengangkat derajat Bapak Prabowo ya, yaitu Bapak Jokowi. Jadi ketika mereka di sini mengatakan kami mendukung Bapak Prabowo tapi tidak dengan wakilnya, kemarin kemana saja gitu kan? Di saat sekarang mereka kayak seolah cari muka gitu ya, kayak caper-caper sama Bapak Prabowo gitu kan. Yang percaya Bapak Prabowo memilih wakil yang tepat untuk mendampinginya sebagai presiden republik ini. Hah? Jadi apa hak kalian membuat usulan itu? Hah? Kontribusi apa rupanya yang udah Bapak berikan kepada kemaslahatan, kepada kemakmuran, kesejahteraan rakyat negeri ini? Hah? Coba Bapak bilang. Coba bapak-bapak purnawirawan itu bilanglah sama kami. Maaf bapak-bapak ya, Bapak Tri Sutrisno menjadi wakil presiden bukan atas pilihan rakyat. Ya, bapak-bapak juga udah tahu kan kalau di zaman Pak Soeharto itu bagaimana? Pada bungkam semua. Mungkin kalau di zaman Bapak Soeharto pemilihan itu dilakukan secara langsung oleh rakyat negeri ini, mungkin Pak Tri Sutrisno tidak jadi wakil presiden. Ya, seorang Gibran Rakabuming sudah menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin di saat dia menjadi wali kota Solo. Beliau sanggup merangkul semua masyarakat dari berbagai suku, dari berbagai keyakinan. Mas Gibran telah tunjukkan itu. Kalau bapak-bapak sekarang ini yang udah menjadi purnawirawan, selagi bapak masih aktif, tentara itu punya pedoman, Pak. Semua bawahan itu tunduk dan patuh kepada perintah atasan. Tidak seperti masyarakat yang dipimpin oleh Mas Gibran. Ya. Sekali lagi, Bapak Prabowo Subianto bisa memimpin menjadi presiden di negeri ini karena pengaruh seorang Gibran Rakabuming, bukan karena kontribusi kalian.
Apa hak kalian mau mencopot beliau? Hah? Kenapa tidak Pak Prabowo sekalian yang kalian copot? Hah? Belajar menghargai pilihan rakyat negeri ini. Ya, belajar menghargai apa yang ditentukan oleh rakyat. Begitu Pak. Kalau kita sudah menjadi orang yang dituakan, orang yang dihormati, berbuatlah yang terhormat, bukan membuat pernyataan yang membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat. Mantap ya. Para purnawirawan TNI ini untuk melengsarkan Mas Gibran itu, mereka terus punya bukti dulu yang kuat gitu loh masalahnya ya. Silakan gugat gitu kalau mau melengsarkan Mas Gibran, tapi dengan satu catatan, harus bukti-buktinya dulu gitu atas kesalahan apa nih Mas Gibran ini dilengsarkan gitu. Selama ini kan Mas Gibran tidak bikin kesalahan ya, tidak berbuat kriminal. Karena untuk mencopot jabatan seorang presiden atau wakil presiden itu harus ada indikasi kasus yang fatal gitu kan. Nah, sedangkan Mas Gibran selama ini cuma kerja dan mereka menggaungkan untuk bisa untuk melengsarkan Mas Gibran, dan usulan itu mereka sampaikan kepada MPR, dan sekarang mereka menekan MPR untuk melengsarkan Mas Gibran gitu kan. Atas dasar apa gitu loh, itu loh. Atas dasar apa melengsarkan Mas Gibran gitu kan. Jadi kalau kita simpulkan sih mereka ini bukan apa ya. Jadi ini hanya suatu bentuk ketidaksukaan ya. Suatu bentuk ketidaksukaan khususnya untuk keluarga Bapak Jokowi gitu kan. Jadi mereka tidak senang dipimpin oleh Mas Gibran gitu kan. Jadi mereka berupaya dengan segala cara untuk melengsarkan Mas Gibran gitu kan. Wah, kita lanjut lagi. Ada lagi nih satu sosok purnawirawan TNI juga ya, yang berstatement. Tahun yang lalu ya, kesalahan bangsa kita yang paling besar ini adalah Mantan marinir, temannya Pak Kumis. Pak Kumis lagi duduk di sebelah. Kata Bapak ini, mungkin 9 tahun yang lalu, kesalahan bangsa kita yang paling besar adalah kita mengangkat pemimpin kita, presiden kita yang tidak jelas ijazahnya. Dibilang Bapak ini, saya terbuka saja, tidak jelas ijazahnya. Jadi ini sekarang kita menanggung akibatnya. Pak, Bapak ini dulu pangkatnya tinggi ya kan, tapi kok otaknya kosong. Hari gini Bapak percaya masalah ijazah Pak Jokowi? Basi Pak. Aneh aja ya kan, para mantan sibuk hari ini mau menurunkan wakil presiden. Ya, makanya ada istilah Pak, buanglah mantan pada tempatnya. Pak, mungkin 9 tahun yang lalu kesalahan bangsa kita ya, kalau mereka tidak memilih Joko Widodo sebagai presiden, saudara-saudara kita yang di pedalaman sana tidak akan ya menerima aliran listrik, Aliran dana ya, bantuan segala macam. Mungkin 9 tahun yang lalu, kalau rakyat Indonesia tidak memilih Joko Widodo menjadi presiden, Petrol tidak akan bisa dibubarkan. Mungkin juga Pak, Freeport akan kembali ya. kalau 9 tahun yang lalu rakyat Indonesia tidak memilih Joko Widodo sebagai presiden, rakyat Indonesia tidak akan menikmati pembangunan merata dari Sabang sampai Merauke. Betul. Mungkin juga Pak, ya kalau 9 tahun yang lalu rakyat Indonesia tidak memilih Joko Widodo menjadi presiden, Freeport sampai hari ini masih tetap dikuasai oleh pihak asing. Rokan Mahakam masih dikuasai oleh pihak asing dan tidak akan dikembalikan ke Pertamina. Mungkin juga Pak, ya kalau 9 tahun yang lalu rakyat Indonesia tidak memilih Joko Widodo menjadi presiden, ya rakyat Indonesia tidak akan merasakan ya kedekatan seorang pemimpin kepada rakyatnya.
Hanya Joko Widodo, ya, presiden satu-satunya yang begitu dekat sama rakyatnya. Jadi buat kau Pak, ya buanglah penyakit hati. Kenapa Pak? Udah nggak ada lagi cuan. Dulu biasanya kan Pak tinggal berkipas-kipas di rumah ya kan, tiba-tiba datang cuan. Kurasa merepet bidik di rumah ya kan Pak, biasanya ya kan jatah banyak, tiba-tiba tak ada jatah. Merepet bini di rumah, terpaksa lah bapak menyanyi di luar. Ya, Pak? Aduh, udah cukup lah itu Pak. Ya, apalagi, gak usah sibuk-sibuk kali kalian. Kumpul-kumpul sesama mantan mau menukar wakil presiden. Udah Pak, istirahat aja di rumah. Ya, Khawatir ya Bu ya. lagipun udah cukup lah itu kalian. Dulu waktu kalian masih menjabat, ada kalian memikirkan rakyat Indonesia ini? Nggak ada Pak. Jadi sekarang nggak usah pula lah belagu, ya kan? Lagu lama, syair baru, mau menukar ya wakil presiden. Terus mau digantikan sama siapa Pak? Pak Kumis. Kalau mimpi jangan kelamaan Pak, bangun, ya kan? Ayo aku bilang, kalau udah tua-tua itu jangan banyak kali kalian keluar. Jangan banyak kali keluar rumah Pak. Duduk di rumah, nanti masuk angin. Sibuk bini kalian mengeroinya. Merepet lagi dia. Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau kamu bilang sakit jiwa gitu. Dan saya lihat Astagfirullahaladzim. tampilannya dan kebiasaannya. Seorang wali kota di kantornya mainan anak-anak dikumpulkan. Terus pada saat debat kelihatan sekali kelakuannya kayak anak kecil. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih Pak. Terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini gitu. Saya ngeliatnya sih Pak, nggak pantas. Malu kami dipimpin oleh orang yang tidak jelas yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Bu Tipa. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Menurut saya sah-sah saja untuk menyampaikan ketidaksukaan kepada seorang Gibran. Bapak Tenderianto Tetapi nih. saya juga punya hak dan kewajiban untuk menjelaskan siapa Gibran. Ketika dia menjadi wali kota, dia sering mengumpulkan mainan di kantornya karena dia memiliki kecintaan Hobi, di ya. dalam hatinya kepada anak-anak Indonesia. Jadi setiap kali dia membawa mainan itu dan memberikannya kepada anak-anak di jalan dan ketika dia menemui kelompok anak-anak. Dan sikapnya yang memang terlihat tidak simpatik, tetapi sesungguhnya Gibran adalah seorang anak muda yang baik, berprestasi sebagai wali kota. Dan jangan lupa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu dipilih oleh 100 juta penduduk Indonesia, sah sesuai dengan konstitusi. Sementara yang berkomentar hanya diangkat, bukan dipilih oleh rakyat. Dia hanya diangkat oleh Panglima TNI. Dan sangat bermasalah karena ketika dulu bersimpati menjadi simpatisan Prabowo, tetapi kemudian dia berbalik menyerang. Yang membuat kita berpikir ada apa sesungguhnya kepada pribadi-pribadi begini. Kita sering melihat figur-figur yang berani bicara lantang di ruangan publik. Tetapi saya hanya mengingatkan, ketika Anda bicara di ruang publik, Anda pun harus siap mendengarkan komentar saya bahwa alangkah kurang bijaknya Anda seorang mantan panglima, bahkan panglima pasukan khusus yang sangat luar biasa saya banggakan di Indonesia, tetapi memiliki sikap yang bias, tidak paham, tidak mengerti bahwa Prabowo dan Gibran
itu mengikuti kontestasi secara resmi dan diakui dan sudah dilantik di MPR. Dan kami merasakan pilihan kami adalah pilihan yang tepat. Prabowo adalah seorang panglima dan memiliki pengalaman yang luar biasa. Dan kita melihat sepak terjangnya selama baru-baru ini, ya, gebrakan-gebrakannya. Sementara seorang Gibran adalah representasi daripada generasi milenial dan Gen Z. Saya perlu menjelaskan ini karena masyarakat agar tidak bingung. Ya, rekam jejak seseorang itu penting. Ketika dia berani berbicara, dan kita tahu Untuk meminta pertanggungjawaban terhadap Joko Widodo yang telah menipu kita 10 tahun. Yang kedua, memberikan pelajaran pada pemimpin berikutnya, jangan ikuti kelakuan Joko Widodo ini yang bisa merusak tatanan kehidupan berbangsa, bernegara yang menghambat kemajuan bangsa. rata-rata orang yang bersuara lantang biasanya di sini dan di hatinya tidak sejalan dengan kebaikan, tidak memiliki keriduan melihat. Dan kalau dia merasa ya tidak rela, Mungkin orang-orang yang tidak jelas yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Budi, Pak. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. tidak ridho melihat pemimpin. Bukankah dengan mudahnya dia keluar dari negeri ini menjadi imigran di luar negeri? Karena apa yang dia takuti itu akan terjadi. Apa itu? Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Gibran Rakabuming Raka akan menjadi Presiden Republik Indonesia pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Insya Allah ya Pak. Mungkin ini akan mengejutkan dan menyesakkan hati Anda yang membenci. Pasti. Terutama di kelompok PDIP, di elit-elit politiknya, lawan-lawan politiknya. Gibran Rakabuming Raka sangat mengkhawatirkan lawan politik yang saat ini sungguh-sungguh menggetarkan hati. Kenapa? Karena kita lihat 60% penduduk Indonesia adalah milenial dan Gen Z. Saudara, kita bisa bayangkan tahun 2029 Pilpres diadakan. Saya yakin Gibran Rakabuming Raka akan menjadi presiden terpilih secara konstitusional. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Insya Allah kalau saya masih ada, kalau Allah memberikan saya nafas, saya akan menghimpun semua kekuatan saya, follower saya, untuk memilih seorang Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden. Agar para pembenci makin sesak napas setiap hari melihat betapa Gibran akan membawa bangsa ini maju masuk ke dunia Indonesia emas di tahun 2045. Semoga wallahualam, hanya Allah yang tahu. Tanggapan ketiga sosok barusan yang kita tonton teman-teman begitu luar biasa ya beliau-beliau ini. Jadi saya tuh senang banget melihat video-video mereka ketika menanggapi video-video orang-orang yang menarasikan hal-hal negatif ya kepada keluarga Bapak Jokowi gitu kan. Jadi kita bisa ambil pelajaran, banyak sekali ilmunya, bisa juga yang insya Allah bisa menambah wawasan kita semua gitu teman-teman. Jadi kita simak video-video yang benar-benar mengedukasi ya, mendidik. Intinya satu ya, dari polemik usulan para purnawirawan TNI ini gitu untuk
bisa mencopot Mas Gibran dari posisi sebagai wakil presiden, itu harus ada dulu, ya, harus ada dulu bukti-buktinya gitu untuk bisa melengsarkan Mas Gibran gitu kan. Kalau hanya cuma-cuma ingin melengsarkan Mas Gibran tapi tidak ada kesalahan apapun yang diperbuat oleh Mas Gibran, itu tidak bisa dong gitu ya. Tidak bisa. Apa mereka ini nggak takut gitu kalau nanti rakyat turun bertindak? Karena mereka ini benar-benar menghalalkan segala cara gitu untuk bisa menyingkirkan Mas Gibran gitu kan. Rakyat marah lah. Karena Mas Gibran adalah pilihan rakyat gitu kan. Sedangkan mereka tidak memilih Mas Gibran tapi ingin melengsarkan Mas Gibran gitu. Gak bisa seperti itu ya. Gak bisa, ada mekanismenya gitu kan. Jadi tetap kita pantau teman-teman mau sampai mana nih ya. Karena sekarang ada updatean terbaru di mana Bapak Tri Sutrisno yang sangat dihormati oleh para pejabat atau petinggi-petinggi negeri ini, beliau turut juga merestui para purnawirawan TNI untuk melengsarkan Mas Gibran dan katanya sudah mengirimkan surat wasiat kepada Bapak Prabowo Subianto. Ya, kita tunggu saja update-nya, tetap kita pantau dan terus waspada teman-teman. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan. Saya pamit, sampai jumpa lagi di next video.